Shalom, selamat pagi kekasih Tuhan dimanapun saudara berada. Saya mengajak pagi ini, mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Selamat pagi Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan jadikan. Kami mau merenungkan firman Tuhan, urapi kami Bapa, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, bahwa kami masuk dalam perkenanan-Mu Bapa. Dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dalam seri yang kedua, yaitu temanya kematian dan kebangkitan Yesus, ada jaminan dalam nama Yesus. Kita buka firman Tuhan dalam Yohanes 16, ayat 23 sampai 28. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi dengan terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Ayat 27, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa, dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia dan pergi kepada Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian dan kebangkitan Yesus ada jaminan dalam nama Yesus. Saudara, kematian dan kebangkitan Yesus telah membuka jalan bagi manusia untuk datang kepada Bapa. Alkitab katakan pada hari itu, artinya pada saat Yesus telah pergi kepada Bapa dan menjadi pendamaian antara manusia dengan Allah. Manusia yang tadinya berdosa dan tidak dapat berhubungan langsung dengan Bapa, sekarang dapat berdialog langsung, dapat berkomunikasi langsung dengan Bapa di dalam nama Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jaminan dalam nama Yesus. Saudara, sebagai orang-orang percaya, kita mendapatkan jaminan atas banyak hal di dalam nama Yesus. Wow, saudara. Sebab Yesus itu adalah Allah. Yesus adalah Tuhan. Saudara, kita yang percaya kepada nama Yesus ada jaminan dalam nama Yesus. Ini tidak terbatas dan luar biasa. Wow, saudara, wow. Yang pertama adalah jaminan keselamatan. Ya, ada jaminan keselamatan.
Kita buka di dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayat yang ke-12. Firman Tuhan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, yang kedua adalah jaminan baptisan. Saudara bisa baca di dalam Matius 28 ayat 19 dan Kisah Para Rasul 8 ayat 16. Yang ketiga, jaminan persekutuan. Ya, jaminan persekutuan. Itu saudara bisa baca di dalam Matius 18 ayat yang kelima dan Lukas 9 ayatnya yang ke-48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar. Ada jaminan persekutuan. Yang keempat, jaminan menyembah. 1 Korintus 1 ayat 10, jaminan perbuatan baik. Perbuatan baik, saudara. Kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 41. Ayat 41. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah mengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Jaminan perbuatan baik. Yang keenam, jaminan kuasa melawan setan. Markus 16 ayat 17, Lukas 10 ayat 17. Pengajaran atau nasihat. Lukas 24 ayat 47, Kisah Para Rasul 8 ayat 12. Ada jaminan kesembuhan. Ada jaminan kesembuhan. Mari kita buka di dalam Markus 16 ayat yang ke-18. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Wow, haleluya. Ya. Ada jaminan kesembuhan. Kemudian penghakiman, jaminan penghakiman. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 11. Ya, kemudian juga jaminan doa, saudara, doa itu di dalam Yohanes 14 ayat 13 sampai 15. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Mari kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang
yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Haleluya. Ya, jaminan doa. Kemudian jaminan memuji. Kemudian jaminan menerima Roh Kudus. Berikutnya, jaminan melakukan pekerjaan Kristus. Dan jaminan segala sesuatu. Kita buka di dalam Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Wow, saudara, kematian dan kebangkitan Yesus memberikan jaminan dalam nama Yesus. Saat kita berdoa dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada jaminan, saudara. Kematian dan kebangkitan Yesus mengungkapkan segala sesuatu tentang Allah Bapa. Saudara, tentang apa? Tentang kasih-Nya. Semua orang percaya Allah adalah kasih. Tetapi kasih yang bagaimana yang seharusnya dimiliki oleh Allah Bapa? Bahwa Ia ingin semua orang selamat dan tidak ada yang binasa. Oleh karena itu Bapa mengutus Yesus untuk menjadi korban bagi saya dan saudara. Yesus mati ganti saya dan saudara. Yang kedua, tentang kekudusan Allah. Kudus di sini artinya sesungguhnya murni. Allah tidak bisa bercampur dengan sesuatu yang tidak kudus, karena Ia sendiri adalah kudus. Kita buka di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke-4, pasalnya yang pertama, ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Yang ketiga adalah keadilannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapa tidak hanya penuh kasih, dan sambil menangis melihat semua manusia binasa. Dan Allah Bapa juga tidak hanya sekedar dan tidak hanya kudus, dalam arti tidak mau berhubungan dengan manusia yang berdosa. Namun Bapa juga mempunyai kerinduan untuk berhubungan dengan manusia. Oleh karena itu dengan keadilannya, Allah menjatuhkan hukuman atas dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia, agar manusia bebas dari dakwaan hukum. Yang keempat adalah kesabarannya. Kesabaran Bapa sangat jelas terlihat. Dari lamanya Ia membiarkan manusia melanggar ketetapan yang telah diturunkannya. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa maksud kesabaran Allah supaya lebih banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan dan tidak binasa. Saudara, di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua
orang berbalik dan bertobat. Yesus kembali menekankan bahwa pendekatan kepada Allah Bapa adalah di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara saya dan saudara, ketika kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, saudara, kita melihat dalam firman Tuhan ini, kembali lagi, Yesus menekankan bahwa Bapa sendiri mengasihi manusia. Soli Deo Gloria. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Mampukan kami lewat Roh Kudus-Mu Bapa, untuk kami selalu menggunakan waktu dan kesempatan yang ada untuk kami lakukan segala sesuatu menyenangkan hati-Mu Bapa. Tuhan, kami juga berdoa kiranya saudara-saudara kami yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, agar mereka tidak mengulur-ulur waktu lagi, supaya mereka juga beroleh anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, biarlah setiap kesempatan yang ada, jadikan kami menjadi sarana untuk memberkati orang lainnya juga. Dan kami berdoa supaya banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan. Ada jaminan dalam nama Yesus. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, ada jaminan bagi orang percaya ketika kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah setiap hati kami. Kami berdoa Tuhan untuk kekasih-kekasih Tuhan yang sedang dalam pergumulan masalah. Tuhan berikan jalan keluar, bahkan Tuhan memberikan kemampuan untuk dapat menanggungnya. Kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini sedang susah, Tuhan hiburkan. Yang bersuka cita Tuhan, biarkanlah penuhlah sukacita mereka. Tuhan tambahkan sukacita mereka menjadi penuh di dalam Tuhan. Mereka yang berulang tahun hari ini, Tuhan tambahkan satu usia, umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kemuliaan di tangan kiri. Kami berdoa juga Tuhan untuk mereka yang saat ini sedang putus asa. Tuhan memberikan kekuatan pengharapan yang baru. Mereka yang kecewa, sakit hati, kepahitan, Tuhan lepaskan, bebaskan dan balut hati mereka. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami menjadi orang-orang yang selalu bersyukur walaupun di tengah situasi yang sulit, sebab itulah yang dikehendaki Tuhan bagi setiap kami. Untuk kami tetap mengucap syukur, sebab ada kuasa dalam ucapan syukur. Ampuni kami Tuhan kalau kami sering mengomel, mengeluh. Jadikan kami menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur. Kami begitu bangga akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, tak ingin lagi kami hidup jauh daripadamu. Tak ingin lagi kami hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Kami mau tinggal di dalam kasih-Mu. Tinggallah di dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau supaya hidup kami menghasilkan buah. Tuhan Yesus berkati mereka yang membutuhkan pekerjaan, mencari pekerjaan dan buka jalan. Yang studi kuliah Kau berkati. Juga kami serahkan pemerintahan bangsa Indonesia dalam tangan Tuhan, pemerintahan Bapak Jokowi, sampai kepada gubernur, bupati, wali kota, RT RW diberikan roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus,
situasi pandemi corona, kami mohon belas kasihan Tuhan, kiranya wabah ini segera berlalu. Berkati juga lembaga-lembaga Kristen, Tuhan pakai untuk kemuliaan nama Tuhan, guru-guru agama Kristen, dosen-dosen STT, Tuhan urapi dengan hikmat Tuhan dalam mengajar, mendidik generasi muda untuk mencintai Tuhan, dan bahwa mereka dimenangkan bagi kerajaan Allah, dan panggilan mereka dalam melayani Tuhan dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan, memberkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, pasangan hidup kami, suami, istri, anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa, Tuhan Yesus, kami naik dan tidak turun, kami menjadi kepala dan bukan ekor, keluar masuk diberkati Tuhan. Dan sepanjang hari ini Bapa, kami mengalami hari-hari yang baik, hari-hari yang luar biasa, hari-hari yang penuh dengan mujizat Tuhan dan kemurahan Tuhan atas hidup kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, imani, percaya janji Tuhan, dan tetaplah selalu mengucap syukur sebab Tuhan adalah bagian kita dan keselamatan kita. Tuhan Yesus memberkati.